Bismillahirrahmanirrahim. Supaya bisa selamat dan menghadapi sakaratul maut dengan baik, ada caranya. Satu, jangan ke tempat-tempat maksiat. Karena kita tidak tahu ajal kita di mana. Siapa tahu kita tiba-tiba ke panti pijat. Mau dipijat Ustadz, alasan itu. Lain dipijat, lain yang mengeras. Ya. Kenapa bapak-bapak ke panti pijat? Karena istrinya tidak pernah pijat. Coba kalau ibu pulang kerja suamimu kau pijit. Pijitnya itu ibadah. Sambil pijit salawatan. Salatullah, salat. Oh, bahagia itu suamimu. Langsung apa dia bilang? Ya Allah dalam hati. Kalau sudah begini, tidak apa-apa saya capek cari nafkah. Tidak apa-apa saya dihina di kantor. Saya bahagia punya istri yang soleha ini. Coba. Insya Allah. Ya, nah, supaya suami juga tidak ke panti pijat. Bapak-bapak, jangan ke warkop yang pelayannya tidak beres. Kenapa bapak-bapak banyak ke warkop? Karena istrinya tidak bikin kopi. Coba kalau ibu-ibu pagi-pagi bikinkan kopi suamimu di rumah. Budaya bikin kopi di rumah buat istri mulai sekarang mulai hilang. Mana buktinya? Di mana-mana warkop ramai. Pagi-pagi sudah ramai warkop. Saya bilang dalam hati, inilah bapak-bapak yang tidak dibikinkan kopi di rumahnya. Hati-hati bu. Kalau suami terlalu sering ke warkop, pelayan perempuan warkop itu begitu sopannya, masya Allah. Mau minum apa pak? Kopi. Ditanya lagi, kopinya pakai gula atau tidak? Pakai gula. Gulanya rendah kalori atau gimana pak? Sudah itu dikasihnya sebelah kanan. Itu daun telinganya dikasihnya sesuai dari arah kanan. Silakan minum pak. Kalau masih ada dibutuhkan, saya siap dipanggil di belakang. Nah, oh bagaimana suami tidak tergoda? Sementara kalau di rumah, apa kopi-kopi sudah pensiun. Wah, apa berarti banyak korbannya di sini. Ibu-ibu dulu meskipun gaji suami tidak jelas, ibu-ibu dulu meskipun gaji suami tidak jelas, tapi jelas makannya di rumah. Sekarang ibu-ibu malas masak. Apa yang terjadi? Masakan ada. Bang, mau makan apa siang ini? Bang, pulang kantor makan mau apa? Kita dalam hati alhamdulillah makan enak kita di rumah. Ternyata GoFood. Nyata bu? Boleh enggak GoFood ibu? Boleh enggak? Boleh, tapi siapa yang dapat pahala? Ibu hanya dapat pahala menghidangkan. Siapa dapat pahala lebih banyak? Suami. Kenapa? Uang dari suami. Coba kalau ibu ke pasar. Ke pasarnya pahala. Menawarnya pahala. Nentengnya pahala. Keringatnya pahala. Jalan lagi pahala. Sampai rumah masak lagi pahala. Kena gorengan minyak, pahala. Kenapa? Semua pahala. Bapak tahu enggak? Ibadah yang paling lama dalam hidup ini. Ibu-ibu tahu pahala paling lama dalam hidup ini? Pahala ibadah rumah tangga. Apa susahnya Rasulullah wafat dalam keadaan sholat? Allah mampu bari dia. Apa susahnya Allah wafatkan Rasul dalam keadaan tawaf? Apa susahnya Allah wafatkan dalam keadaan dakwah? Tapi itu tidak. Di mana Nabi dakwah wafat? Di mana Nabi wafat? Di atas pangkuan istrinya. Itu berarti ibadah paling lama adalah ibadah keluarga. Sholat 5 kali aja belum tentu kita bisa. Tapi kalau ibadah rumah tangga 24 jam. Tidur ibadah, pergi kantor cari nafkah ibadah, didik anak ibadah, masak ibadah, bahkan berhubungan suami istri pun ibadah. Makanya jangan heran kalau sama istri bapak lobet. Slow motion. Kenapa digoda sama istri? Setan tidak mau kalau bapak beribadah. Makanya kalau aja istri, "Ma, ibadah yuk." Itu ibadah. Tapi kenapa kalau sama perempuan yang tidak halal bapak nafsu? Karena setan yang goda. Kenapa? Melakukannya adalah dosa. Sama istri melakukannya ibadah. Maka mulai malam ini perbanyak ibadah.